Di mana pemirsa peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan AKBP Fajar Widya Dharma, mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian serius institusi Polri. Polda Nusa Tenggara Timur telah memeriksa dan juga mengambil keterangan dari 9 orang saksi. Sementara itu pemirsa, AKBP Fajar kini dalam penanganan dan pemeriksaan intensif di Divisi Propam Mabes Polri. Pelecehan seksual yang dilakukan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur yang berstatus nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaat Maja terhadap anak di bawah umur mendapatkan perhatian serius dari Polda NTT. Di Treskrimum Polda NTT sejak menerima laporan pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada NTT nonaktif telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Video porno ini awalnya ditemukan di situs porno Australia. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa aksi tersebut dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP Fajar. Dan setelah diperiksa, yang bersangkutan pun mengakui perbuatannya. Kami melakukan pendalaman lagi dengan beberapa saksi. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan dan diyakini ada satu peristiwa pidana di situ, sehingga kami melakukan gelar dan naik sidik pada tanggal 4 Maret 2025. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Kejadian pelecehan anak di bawah umur terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di wilayah Kota Kupang. AKBP Fajar memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh AKBP Fajar setelah video asusila-nya tersebar di situs porno Australia. Pihak EFP Australia Federasi Police melacak video porno ini dan diketahui lokasi pembuatannya pun berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. EFP lalu berkoordinasi dengan Divisi Hub Inter Mabes Polri dan Kementerian PPA. AKBP Fajar sendiri telah diamankan sejak 20 Februari silam dan diperiksa di Mabes Polri. Lantas, seperti apa perkembangan pemeriksaannya? Mengapa pelaku yang merupakan anggota kepolisian yang seharusnya menjadi teladan malah berperilaku menjijikan? Akankah sanksi berat seperti kebiri bisa dijatuhkan pada oknum Kapolres ini? Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pemirsa, peristiwa pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum Kapolres Ngada ini sungguh harus menjadi perhatian serius. Untuk membahasnya, pemirsa, di studio TV One sudah hadir Bapak Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri, serta kita juga ada di sambungan Zoom yang juga terhubung dengan kami ada Ibu Veronica Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita akan ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak, ini temuan dari polisi sendiri di Australia yang kemudian juga ini viral begitu ya hingga di Indonesia. Ini bisa memunculkan nama AKBP Fajar. Seperti apa pandangan Anda, Pak? Iya, ini suatu kejadian yang sangat mengejutkan ya bagi saya. Polisi selama ini kan didera dengan berita-berita negatif yang bikin jelek nama polisi. Nah ini kok tiba-tiba kok ada suatu peristiwa, menurut saya ini aneh. Karena dalam pengalaman saya jadi polisi berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang ini, baru kali ini ada kejadian di mana seorang Kapolres kemudian mengirimkan videonya bahwa dia melakukan pelecehan dan kemudian direkam dan dikirimkan ke luar negeri bareng. Jadi ini kejadian ini bukan ketangkap tangan oleh orang di saksi ataupun diviralkan oleh medsos di Indonesia, tapi justru dia sendiri yang memviralkan melalui dari Australia. Dari Australia itulah kemudian kan dia menanyakan ke polisi Indonesia. Polisi langsung mengadakan penelitian dan ternyata kejadiannya ya itu memang betul
Kapolres itu begitu ya melakukan itu, sehingga dia langsung diambil, dibawa ke Mabes untuk diperiksa oleh Propam. Oke, berarti temuan nama dari AKBP Fajar ini ditemukan oleh Kepolisian Indonesia begitu ya Pak? Iya, kan itu kan apa? Rekaman itu kan dikirim ke Indonesia, ditanyakan oleh Australia. Nah, sekarang karena rekamannya kan jelas ya itu, gampang sekali dideteksi, dan dideteksi ternyata itu adalah Kapolres di NTT itu dengan. Oke Pak, kita juga telah terhubung bersama dengan Ibu Veronica. Ibu Veronica, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Iya, Ibu, ini apakah dari pihak LPA sudah ada komunikasi dengan korban atau keluarganya? Dan apakah juga ini ada keterlibatan oleh pihak kepolisian untuk pengusutan kasus ini, Ibu? Kami berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang, dan kami belum sempat bertemu dengan korban karena posisi korban saat ini sedang dalam trauma. Jadi sebenarnya ada 3 orang korban ya. Jadi yang satunya berusia, ketika kejadian berusia 5 tahun, saat ini 6 tahun. Yang satunya itu berusia 12 tahun. Dan sebenarnya ada 3 orang, yang satunya itu berusia 13 tahun. Dan dalam koordinasi kami menyatakan bahwa anak-anak ini sedang trauma, dan kami juga berharap untuk bisa secara transparan dan tegas untuk menindaklanjuti kasus ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperti itu, Pak. Baik, lantas nanti kita akan hadirkan informasi lain ya mengenai langkah tegas dan juga ini bagaimana sebetulnya adakah korban lain yang mungkin belum melaporkan. Nanti kita akan hadirkan dialognya pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berikut kami hadirkan kronologi kasusnya. Ya. Baik, pemirsa, kalau kita lihat kronologi kasus pencabulan Kapolres Ngada ini terjadi pada tanggal 23 Januari 2025, di mana di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur mendapat surat dari Divhub Interpolri, laporan kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur di Ngada, NTT. Laporan berasal dari Australian Federal Police. Kemudian juga bergeser ini pemirsa kalau kita tarik lagi di tanggal 14 Februari 2025 di mana hasil penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi pada Juni 2024 yang melibatkan Kapolres Ngada AKBP Fajar. Kalau dilihat lagi, ya pemirsa, selanjutnya untuk kronologinya di tanggal 20 Februari 2025 AKBP Fajar menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda NTT. Kemudian 24 Februari 2025 AKBP Fajar dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Mabes Polri, dan kemudian pemirsa kembali 4 Maret 2025 kasus yang menjerat AKBP Fajar naik ke tahap penyidikan. Ya pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami, Pak Arianto. Ini kan kita sudah mengetahui bersama bahwa kasus ini berawal dari laporan dari pihak polisi Australia. Kemudian apa langkah yang akan diambil oleh kepolisian Indonesia terkait dengan kasus ini, Pak? Itu ya, polisi menerima informasi dari Australia itu, maka langsung bisa mendeteksi bahwa ini terjadi pelanggaran disiplin, pelanggaran etika, dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Oknum Polri. Maka tindakannya adalah langsung segera memeriksa yang bersangkutan waktu itu di Polda, kemudian diambil alih ke Mabes Polri karena kan dia Kapolres. Iya. Nah, kemudian diperiksa di Mabes Polri untuk penyelidikan itu tadi, kemudian sudah naik penyidikan ya. Itu pasti nanti akan disasar pada pelanggaran etikanya. Nah, pelanggaran etika ini nanti akan disidang komisi etik, dan kira-kira hukumannya mungkin kemungkinan besar ini PTDH, pemberian tanpa dengan hormat. Nah, setelah itu dia akan dipecat ya. Setelah dipecat nanti akan diperiksa pidananya.
Nah, kasus pidananya itu berdasarkan bukti-bukti itu tadi ya, mungkin pasal yang bisa dikenakan itu ya pelecehan seksual atau kekerasan dengan anak-anak di bawah umur. Kemudian apalagi ada indikasi dia menggunakan narkoba, mesti itu masalah narkobanya juga diperiksa. Nah, nanti itu proses itu dilakukan setelah terjadinya pemutusan PTDH itu. Jadi yang bersangkutan nanti akan dianggap sebagai orang biasa, sebagai melanggar hukum, dan kemudian diperiksa sesuai dengan prosedur persidangan yang ada. Oke, baik Pak. Tapi ini kalau dilihat ya, AKBP Fajar ini dikenal sebagai orang yang tegas gitu, terutama dalam kasus TPPO. Tapi kemudian ini malah tersandung kasus seperti ini. Ya. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya itulah, saya juga heran ya, kenapa orang anak ini kan udah Kapolres 2 kali loh tuh. Iya. Sudah Kapolres Sumbawa Timur, kemudian ke situ, dan kemudian di dalam track recordnya saya udah nanyakan Kapolranya juga tidak ada tanda-tanda waktu itu begitu. Nah kok tiba-tiba dia sendiri yang mengirimkan rekamannya itu ke Australia. Kecuali kalau itu ketangkep itu ya mungkin dia selama ini menyembunyikan itu ya, tapi justru dia sendiri yang mengirimkan ke Australia kan itu rekamannya itu. Maka inilah yang menjadi tanda tanya bagi saya, ini sebetulnya gejala apa yang terjadi di sini gitu. Nah, tapi apapun yang terjadi, polisi hanya melihat kenyataan tindakannya itu sudah melanggar etika dan sudah dikode etik, dan kemudian pidananya pasti akan diteruskan kepada hukum pidana umum ya, karena polisi bebas tidak bebas daripada tuntutan pidana umum. Oke, kita coba dengarkan juga keterangan dari Bu Veronica. Bu Veronica, tadi Anda menyebutkan bahwa ada 3 korban dari kasus ini. Kemudian bagaimana kondisi dari korban ataupun pihak keluarga setelah kasus ini terungkap, Bu Veronica? Kondisi dari ketiga korban ini sedang dalam trauma. Salah satu korban ketika melihat orang yang menggunakan baju warna coklat, dia ketakutan. Dia meminta untuk orang harus mengganti baju karena mengalami trauma berat. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa keluarga itu tetap untuk menuntut agar tetap dilakukan proses hukum terkait dengan tindakan eksploitasi seksual dan kejahatan seksual terhadap anak. Dan saya kira bahwa ini tidak hanya soal kejahatan seksual, tetapi juga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Karena unsur-unsur pidananya sebenarnya ini sudah tercapai ya. Kegiatan, kemudian dengan cara dan mencapai tujuan. Ini sangat jelas. Karena itu kita juga menuntut agar proses hukumnya ini harus transparan dan juga memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Tidak saja menggunakan undang-undang perlindungan anak, tapi juga undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan juga terkait dengan undang-undang tentang untuk narkoba. Ini juga sebenarnya menjadi prihatin kita bersama ya. Iya. Oke. Baik, Ibu Veronica, lalu siapa sebetulnya yang menjadi sosok penghubung antara oknum Kapolres dan kemudian juga ini disebut-sebut ada transaksi, tapi jangan dulu dijawab Bu Veronica, karena Apa Kabar Indonesia yang akan kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk kembali terhubung dengan Ibu Veronica. Bu Veronica, ini siapa sebetulnya sosok yang menjadi penghubung oknum Kapolres ini kemudian dengan korban? Karena informasinya, Ibu, ini disebut-sebut juga ada transaksi sekitar 3 juta rupiah, yang mana saksi yang menyediakan korban ini ke pelaku. Seperti apa, Bu? Iya, informasi yang kami dapatkan bahwa ada perantara. Jadi ada seorang remaja juga yang menjadi perantara, seorang mahasiswa. Jadi tidak ada hubungan keluarga, namun kenal dengan baik terhadap anak-anak ini. Kemudian dia mengajak untuk pergi ke hotel. Dan setelah itu, yang perantara ini mendapatkan uang. Ini kan sangat jelas bahwa termasuk dalam tindak pidana dagangan orang ya, karena ada transaksi, ada pembayaran. Jadi menggunakan kerentanan anak untuk bisa mencapai tujuan untuk eksploitasi seksual dan mendapatkan imbalan, mendapatkan uang dari sana. Seperti itu.
Oke, artinya ini ada perantara juga ya yang betul dilakukan sekali. oleh pihak lain. Oke, Bu Veronica dan juga Pak Arianto dan juga pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi bagaimana kemudian proses hukum yang tengah berjalan di Mabes Polri bersama dengan rekan kami Yunika Suwadi yang sudah siap mengabarkan. Yunika, bagaimana proses yang sedang berjalan di sana? Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Rehana, Nadila dan juga pemirsa TV One. Memang terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri kepada AKBP Fajar atau Kapolres Ngada Nonaktif yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 lalu. Itu tadi kami sudah tanyakan kepada pihak Humas, Divisi Humas Polri yang mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut masih berlangsung mulai dari ditangkapnya AKBP Fajar hingga pada hari ini. Selain itu juga yang diperiksa selain AKBP Fajar itu sendiri juga bersama dengan 9 saksi lainnya yang juga ikut dalam kasus narkoba dan juga asusila, yang mana kita tahu pemirsa bahwa AKBP Fajar tersebut ditangkap karena adanya laporan yang dilakukan oleh Australian Federal Police atau AFP kepada Divisi Hubungan Internasional Polri terkait adanya video asusila yang dilakukan oleh AKBP Fajar kepada anak-anak di bawah usia begitu. Dan juga terkait dengan kapan pemeriksaan tersebut selesai, kira-kira itu memang tidak dapat dipastikan kapannya karena memang durasi pemeriksaan tersebut tergantung dari investigasi yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri. Namun selengkapnya kami tentu akan mengabarkan kepada Anda bagaimana nanti perkembangannya. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunika mengabarkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Selamat bertugas kembali. Ya baik pemirsa, kita juga akan terhubung kembali dengan Pak Arianto. Pak, ini kan peristiwa tentunya menjadi yang serius ya Pak, melihat ini juga melibatkan oknum dari pihak kepolisian. Ini untuk tetap menjaga netralitas dari pihak kepolisian sendiri, dari pandangan Anda seperti apa Pak? Kalau netralitas penanganan terhadap oknum ya itu polisi dari dulu ya memang mempunyai sistem ya, cara mengkoreksi ataupun mengadili anggotanya yang terlibat gitu ya. Untuk setiap satu tindakan itu diawasi dengan berlapis-lapis sistem. Satu dari aturan disiplin, kemudian kode etik, kemudian pidana, kemudian dari irwasum. Jadi ada 5 lapisan itu untuk mengoreksi anggota yang salah. Nah kalau untuk ini khusus ini kan sudah jelas, begitu ada tindak pidana atau tindakan yang mencemarkan nama polisi, langsung Propam turun memeriksa untuk melihat disiplinnya dan kemudian juga kode etiknya. Kode etiknya dengan cepat akan diproses dan supaya bisa memberikan klarifikasi ya kepada masyarakat apa yang terjadi gitu. Tetapi setelah itu putusan yang sudah diputus gitu, misalnya ini karena ini dianggap terlalu serius, ini sangat serius ya menurut saya, pasti dia hukumannya pasti PTDA lah nanti. Nah setelah itu kemudian ditindaklanjuti dengan pelanggaran pidananya, karena setiap kejadian itu pasti ada mengandung unsur pidananya atau tidak. Dan dalam hal ini jelas ada. Nah kalau memang ada, maka proses selanjutnya adalah proses penyelidikan dan penyidikan pidana yang dilakukan oleh penyidik kepada Polri, kepada oknum itu, dan kemudian berkasnya nanti akan dikirim ke jaksa dan kemudian nanti akan disidangkan di persidangan umum. Oke. Jadi ini pasti kasus ini menjadi atensi besar ya, dan ini menurut saya menjadi pembelajaran dari para polisi juga ya. Kok sampai kenapa begitu ya seorang Kapolres yang sudah sampai karirnya tinggi itu kok sampai melakukan tindakan kalau dalam tanda petik kok sebejat itu seakan-akan. Maka kita juga heran kok sampai bisa terjadi begitu. Ini menurut saya ini perlu penelitian psikologis ya. Apakah memang anak ini betul-betul karena dalam keadaan sadar ataupun punya penyakit atau apa itu untuk kajian supaya jangan sampai peristiwa kayak gini ini terulang lagi dan mencorengkan nama polisi. Oke, terima kasih Pak Arianto sudah terhubung bersama kami, dan tentunya kasus ini menjadi atensi bagi kita semua, bukan hanya dari pihak kepolisian tapi bagi kita masyarakat luas. Terima kasih juga ada Ibu Veronica yang sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu.